Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, di hari ke-28 Ramadan ini kita kembali berbincang menelusuri jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba untuk dihentikan dengan berbagai macam cara, dianiaya, kemudian ada pembunuhan, pencemaran nama baik, boikot, tapi semua itu tidak berhasil menghentikan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan-kejahatan Quraisy kemudian semakin menjadi-jadi kepada Rasulullah, sehingga kaum muslimin makin kesulitan di kota Mekkah. Medan dakwah pun semakin sempit. Akhirnya Rasulullah SAW memperluas medan dakwah beliau. Bukan hanya dakwah di kota Mekah, tapi mencoba menemui tokoh-tokoh, kepala-kepala suku yang ada di sekitar kota Mekah. Beliau mencoba menemui tokoh-tokoh Bani Thaqif yang ada di Taif, tapi beliau di Taif mendapatkan respon yang sangat sadis. Beliau juga menemui tokoh-tokoh Bani Kindah, beliau juga ditolak. Bani Kilab, beliau juga demikian. Bani Hanifah SAW masih mendapatkan penolakan dari tokoh-tokoh suku yang ada di luar kota Mekkah. Nah, kabar gembira kemudian datang dari kota Madinah. Dari kota Madinah ada berapa orang dari suku Hajrat itu berkunjung ke kota Mekkah atau ingin berkunjung ke Ka'bah pada musim haji. Nah, itu ditemui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada orang-orang Madinah tersebut. Orang-orang Madinah itu sempat saling berpandangan. Kenapa? Karena orang-orang Madinah ini sudah sering mendengar akan ada Nabi akhir zaman. Di kota Madinah, suku Aus dan Hajrat itu sering bentrok dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, serta Bani Quraiza. Nah, orang-orang Madinah ini kalau bentrok dengan Aus dan Hajrat selalu mengancam bahwasanya suatu saat akan ada nabi yang terakhir. Nah, suku Aus dan Hajrat ketika orang-orang Madinah ini ketika ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, demi Allah sesungguhnya dia ini adalah seorang nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Setahun kemudian datang lagi dari Madinah berkunjung ke Ka'bah pada bulan Zulhijjah. Yang datang ke kota Madinah, kota Makkah pada waktu itu ada 12 orang dari kota Yathrib atau Madinah. Nah, mereka datang ke kota Rasul dan mereka membaiat Rasulullah SAW. Itulah yang kita kenal dalam sirah, ada yang bernama baiat Aqobah pertama. Baiat Mus'ab bin Umair untuk menemani mereka. Tugas Mus'ab adalah untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah yang baru masuk Islam. Nah, luar biasanya Mus'ab bin Umair itu dakwah di kota Madinah hanya kurang lebih 1 tahun. Tapi hasilnya luar biasa. Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan tokoh-tokoh Madinah dan penduduk kota Madinah. Tokoh-tokoh yang beliau berhasil islamkan itu Usaid bin Khubair dan Sa'ad bin Mu'az. Sehingga bisa dikatakan setiap rumah yang ada di kota Yathrib atau di Aus dan Hajrat itu pada membicarakan Muhammad dan Islam. Luar biasa, hanya 1 tahun Mu'az
Umair itu berhasil mengislamkan banyak orang. Tahun kemudian pada musim haji datang lagi orang-orang Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang itu jumlahnya agak banyak, sekitar 75 orang, 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, pada pertemuan inilah kita kenal dengan Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah kedua inilah yang merupakan baiat pengangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, diangkat oleh orang-orang, dibaiat oleh orang-orang Madinah. Kita akan lihat, kita akan telusuri seperti apa sih pembaiatan Rasulullah SAW oleh orang Madinah ini. Nah, pada satu tengah malam, Rasulullah SAW ditemani oleh paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, mendatangi orang-orang Yathrib. Nah, Abbas mengatakan kepada orang-orang Madinah, wahai kaum Hajrat, sebagaimana yang kalian ketahui, sesungguhnya Muhammad SAW ini berasal dari golongan kami. Kami telah menjaganya dari ancaman kaum kami yang juga memiliki kesamaan pandangan dengan kami tentang dirinya. Dia dimuliakan oleh kaumnya dan disegani di negerinya. Akan tetapi semuanya dia tolak kecuali untuk pergi mendatangi kalian dan bergabung dengan kalian. Jika kalian menganggap diri kalian itu dapat memenuhi segala hal yang dia dakwakan, maka penuhilah itu dengan sempurna. Dan jagalah dia dari siapapun yang menyalahinya. Maka itu semua menjadi tanggung jawab kalian. Jika kalian melihat diri kalian akan melalaikan dan menelantarkannya selama kalian keluar bersamanya menuju tempat kalian, maka kata Abbas, mulai saat ini harapkan mereka masuk Islam. Rasulullah SAW menjawab, aku baiat kalian agar kalian melindungi diriku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Jadi aku baiat kalian untuk melindungi saya, untuk melindungi diriku seperti kalian melindungi anak-anak dan istri-istri kalian. Lalu dari Madinah yang bernama Al-Bara mengeluarkan tangannya, kemudian membaiat seraya berkata, kami membaiatmu wahai Rasulullah, demi Allah kami adalah generasi perang dan pemilik medannya, kami mewarisinya dengan penuh kebanggaan. Namun belum selesai mengucapkan pernyataannya, Al-Bara sudah disela oleh seorang tokoh Madinah yang bernama Abu Al-Haytham bin Atin dengan mengatakan, wahai Rasulullah, antara kami dan orang-orang Yahudi ada perjanjian. Kami berniat memutuskannya jika kami melakukan hal itu. Kemudian Allah memenangkanmu. Apakah engkau akan kembali kepada kami? Rasulullah SAW menjawab dengan tersenyum. Beliau mengatakan, bahkan darah akan dibalas dengan darah. Pukulan akan dibalas dengan pukulan. Sesungguhnya aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi dan aku akan berdamai dengan setiap orang yang berdamai denganmu. Orang-orang Madinah kemudian dengan semangat membaiat Rasulullah SAW. Namun seorang tokoh Yathrib bernama Abbas bin Ubadah segera berdiri dan berkata, beliau berkata kepada kaumnya, wahai kaum Hajrat, apakah kalian menyadari makna membaiat laki-laki ini? Sesungguhnya kalian membaiatnya untuk memerangi manusia baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam. Jika kalian mau menyaksikan harta benda kalian akan habis diterjang musibah dan tokoh-tokoh kalian mati terbunuh, apakah kalian akan menelantarkan? Maka mulai sekarang demi Allah, jika kalian melakukan itu adalah kehinaan dunia dan akhirat. Namun jika kalian melihat bahwa diri kalian akan memenuhinya dengan segala hal yang terjanjikan kepadanya, walaupun harus kehilangan harta, terbunuhnya para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat kita, maka ambillah dia dan demi Allah merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Kaum Hajrat pun menjawab, sesungguhnya kami akan mengambilnya dengan resiko musnahnya harta benda
dan terbunuhnya para pemuka kaum kita. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, jika kami memenuhi semua ini, apa balasannya? Rasulullah SAW hanya menjawab, al-jannah. Kalau kalian memenuhi semua, maka balasannya adalah surga. Seketika itu juga mereka ramai-ramai menggenggam tangan Rasulullah SAW dan membaiat beliau dengan kata, kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati dalam keadaan sukar, musibah dalam merampasnya, naran Allah terhadap celaan orang-orang yang suka. Baik. Dan kalau kita lihat, ini merupakan perang. Di mana salah satu isinya adalah memerangi manusia baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam. Artinya Rasulullah SAW pada baiat yang kedua ini setelah dicur itu diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang Madinah. Tapi yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansar. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang kemudian tidak sering dibahas oleh kebanyakan orang. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mau hijrah, ternyata itu dahulu dengan baiat Aqabah yang membicarakan tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Dan agar itu tidak tahan dan peperangan-peperangan lainnya. Beliau betul-betul menegakkan negara Islam di Madinah. Beliau mengangkat gubernur, mengangkat para tingkat bupati, wali dan amil. Rasulullah SAW mengangkat Atha bin Usaid menjadi wali, menjadi gubernur di kota Mekkah setelah ditaklukkan. Kemudian Badzan bin Sasan itu juga diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi gubernur di Yaman setelah dia masuk Islam. Kemudian Muaz bin Jabal pernah diangkat menjadi gubernur di Janat. Dan yang paling terkenal adalah beliau diangkat menjadi gubernur di kota Yaman. Kemudian Khalid bin Sa'id bin As diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi amil setingkat bupati di San'ah. Kemudian Ziyad bin Labid bin Tha'laba al-Ansari menjadi amil di Hadramaut. Mengangkat Abu Musa al-Asy'ari menjadi amil di Zabid dan Adil. Dilanjutkan oleh para sahabat. Karena tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Karena dalam sabda beliau, la nabi ba'di, tidak akan ada nabi setelahku. Maka para sahabat bersepakat untuk menggantikan Rasulullah SAW pada bidang kekuasaan, bukan pengganti kenabian. Jadi para sahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatur Rasul, sebagai pengganti Rasul pada kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai nabi. Setelah Abu Bakar wafat, dilanjutkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan kepada Khalifah Utsman bin Affan, kemudian dilanjutkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun. Jadi Rasulullah SAW sudah menyebut sistem pemerintahan pasca beliau wafat. Dalam sabda beliau, al-khulafa'ur rasyidin. Para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dilanjutkan setelah khulafa'ur rasyidin, dilanjutkan pada Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan kepada Bani Abbasiyah, kemudian dilanjutkan pada Bani Utsmaniyah, para sultan. Kemudian berakhir pada tahun 1924. Dari negara warisan Rasulullah SAW sudah berakhir pada tahun 1924. Dan sejak itulah kaum muslimin seperti anak ayam kehilangan induk, mereka dijajah, mereka disiksa, mereka diusir, mereka dibunuh di mana-mana, tapi kemudian umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan
ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.